Miss, gimana vonis Nikita Mirzani 4 tahun penjara dan denda 1 miliar? Ya kalau saya sih, saya harapkan aja Nikita Mirzani menerimanya, walaupun JPU akan melakukan banding ya. Tapi kalau di saya seharusnya nanti Nikita Mirzani tidak usah mengikuti arus JPU untuk naik banding. Walaupun nanti mungkin hakim akan menerima keputusan dari JPU, itu kita bisa kasasi. Intinya kita mempertahankan hukuman, karena kalau 4 tahun itu Nikita Mirzani menjalankannya itu nggak lama, dimana di situ Nikita Mirzani akan mendapatkan remisi di beberapa tahun ya gitu. Dan yang selama ini hampir 1 tahun, intinya Nikita Mirzani lah tahun depan udah bebas. Berarti tidak setuju dengan vonis 4 tahun? Tidak setuju. Harapanku ya bebas, bisa di bawah dari itu lah. Sorry, harapannya apa? Harapanku bebas. Bebas? Ya. Kenapa? Kan, sorry saya potong. Ya. Kan Miss Gosip ini dulu berseteru ya dengan Nikita Mirzani. Kini berputar haluan dengan Nikita Mirzani. Apakah karena sudah dilaporkan oleh Nikita Mirzani atau seperti apa? Bukan. Karena intinya saya melihat fakta bahwasanya kasus ini adalah kasus yang terlalu dipaksakan. Intinya dengan Nikita Mirzani divonis 4 tahun, itu dia tidak terbukti kalau Nikita Mirzani melakukan TPU bahkan pemerasan. Oke, berarti tidak satu suara dengan Reza Gladys sekarang? Tidak. Apa alasannya, Miss? Apakah ada konflik-konflik di antara kalian? Tidak ada konflik. Karena saya tidak setuju kalau ada kasus apalah menzalimi ya. Ini lebih ke menzalimi karena di situ ada kesepakatan. Tahu-tahu kenapa kesepakatan itu bisa dialihkan ke pemerasan. Nah, di situ saya bilang kasus ini dipaksakan untuk menjebak seorang Nikita Mirzani. Oke, Miss, Nikita Mirzani juga sebenarnya tidak terima dengan vonis 4 tahun dari hakim. Mungkin seperti apa? Ya, kita lihat aja. Kalau saya sih semoga Nikita Mirzani mempertahankan 4 tahun itu. Berharap jangan mengikuti jalur JPU yang naik banding ya. Karena terdakwa juga bisa untuk menolak banding. Intinya jikapun Pak Hakim memutuskan atas tuntutan dari JPU ke depannya, terdakwa bisa melakukan kasasi ya untuk mempertahankan hukumannya. Kalau 4 tahun itu tidak akan lama sayang. Ya, dan pasal TPPU-nya juga tadi tidak terbukti. Benar, semuanya hilang. Intinya 4 tahun itu adalah suatu kebijakan Pak Hakim untuk menjaga 2 nama instansi yang harus dijaga nama baiknya. Oke, Miss, ini apakah nanti kemungkinannya, misal apakah menurut Miss Gosip, kan ini Miss Gosip dulu kan satu kubu lah dengan Reza Gladys, Fitri Saltero, apa menurut Miss Gosip mereka menerima nggak vonisnya Nikita Mirzani ini? Kalau Reza Gladysnya mungkin menerima ya, kalau Reza Gladysnya menerima, tapi kalau Samarko saya tidak tahu, karena yang saya tahu kasus ini dikondisikan itu di 10 tahun, tapi dengan kebijakan Pak Hakim, alhamdulillah kasus ini divonis di 4 tahun. Oke, mungkin harapannya Miss buat Nikita Mirzani seperti apa? Ya harapanku tetap bebas saja lah sayang. Sayang baik-baik ya, jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan mental itu aja. Semoga kita bebas. Oke, Nomor 39 sebagaimana tercantum lengkap dalam putusan dan dianggap telah dibacakan. Oleh karena masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Ismail Marzuki, maka akan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dan terdakwa sudah pernah dihukum. Keadaan yang meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat pasal 45 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1 buah sistem elektronik akun WhatsApp dengan nomor 081288779794 nomor 1 sampai dengan nomor 1 sampai dengan nomor 39 sebagaimana telah tercantum lengkap dalam putusan dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan.